Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ragil. Saya Jihan. Saya Siva. Saya Silva. Kelompok kami akan menjelaskan tentang terapi dan konseling keluarga multikultural. Hal yang biasanya dialami atau dihadapi oleh keluarga multikultural seperti perbedaan prinsip, dimensi, waktu, nilai, bahasa, aktivitas, dan masih banyak lagi. Faktor-faktor tersebut biasanya berpengaruh dalam munculnya konflik dalam keluarga. Ada dua pendekatan penting dalam keluarga, yaitu pendekatan komunikasi dan pendekatan struktural. Masalah dalam keluarga salah satunya yaitu kesulitan komunikasi yang bisa diatasi dengan pendekatan komunikasi. Konselor tidak hanya berkonsentrasi pada komunikasi yang salah, tetapi juga interaksi dan hubungan antara anggota keluarga tersebut. Pendekatan struktural juga menganggap komunikasi menjadi penting dan juga menekankan peran tiap anggota keluarga. Kebanyakan keluarga terus-menerus dalam keadaan berubah. Mereka sedang dalam proses penataan dan rekonstruksisasi diri ke dalam sistem dan subsistem. Kesehatan keluarga sering dikaitkan dengan kemampuan anggota untuk mengenali batas-batas berbagai sistem atau aliansi, pola komunikasi, dan sebagainya. Orang Sunda dikenal sebagai sifat optimis, ramah, sopan, riang, dan bersahaja. Selain itu juga lebih santai, humoris, dan easy going. Namun di sisi lain adanya stereotip umum bagi orang Sunda yaitu malas dan kurang ambisius. Mungkin stereotip ini lahir dari keengganan mereka untuk merantau karena memikirkan bahwa tanah Pasundan sendiri telah mencukupi untuk mereka. Di masyarakat sendiri, orang Jawa memiliki sifat yang penurut, ramah, sopan, pekerja keras, dan juga ambisius. Namun, di sisi lain, terdapat stereotip negatif yang melekat pada diri orang Jawa, yaitu sering bermuka dua dan juga tidak berterus terang. Saya senang dapat bertemu dengan Bu Syifa dan juga Pak Ragil. Apakah Bu Syifa dan Pak Ragil boleh menjelaskan permasalahan yang ini konsultasikan? Sebenarnya dalam rumah tangga kita tidak ada masalah ya. Mungkin hanya perasaan istri saja. Ini dengan Bu Syifa yang sebelumnya datang untuk konsultasi. Iya, betul sekali. Kebetulan saya hari ini nggak datang sama suami saya. Sepertinya ada yang mengganggu pikiran Ibu. Mungkin ada yang bisa saya bantu? Jadi Bu, saya itu punya masalah keluarga. Saya itu merasa tertekan banget sama sikap suami saya karena suami saya itu ternyata egois, pemarah, pemalas, dan ditambah lagi suami saya itu ternyata menikahi saya itu hanya untuk menaikkan derajat sosialnya di mata publik. Sebelumnya juga sebenarnya orang tua saya itu tidak setuju dengan pernikahan ini. Karena katanya suku Sunda sama suku Jawa itu tidak bisa menikah. Kebetulan saya dari suku Jawa, sedangkan suami saya dari suku Sunda. Ditambah lagi saya setiap hari itu mengalah terus dengan suami saya, sehingga saya tuh merasa kayak tertindas gitu loh, Bu. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk bercerai dengan suami saya. Apakah Ibu sudah mengkomunikasikan masalah ini dengan suami ataupun dengan keluarga Ibu? Mungkin Ibu dapat berpikir berkali-kali sampai memutuskan masalah ini, Bu. Sebenarnya sih belum ada komunikasi, tapi dengan perlakuan suami saya seperti itu, saya benar-benar merasa harus bercerai dengan dia. Keputusan saya benar-benar sudah bulat. Baik, Ibu Syifa, mungkin sebaiknya untuk permasalahan ini Ibu dapat mengkomunikasikan terlebih dahulu bersama suami ataupun dengan keluarga besar Ibu, karena saya mengerti dengan situasi yang Ibu alami saat ini. Keputusan Bu Syifa terkait untuk bercerai mungkin sangat berat. Apakah Bu Syifa yakin dengan keputusan tersebut? Ya, saya sangat yakin sih dengan keputusan saya. Pekerja sosial sebagai seorang yang akan bekerja untuk membantu masyarakat, maka sangat diperlukan untuk memiliki pengetahuan dan pemahaman akan multikultural secara mendalam. Karena hal ini sangat penting untuk pekerja sosial dalam menyikapi keragaman antar kebudayaan yang satu dan kebudayaan yang lainnya. Selain itu, pekerja sosial juga akan lebih mudah untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri ketika memasuki lingkungan yang berbeda. Maka hal ini akan memudahkan pekerja sosial untuk diterima oleh masyarakat ataupun klien yang akan dibantu. Dengan memahami multikultural dalam masyarakat, pekerja sosial akan lebih bijak dalam bersikap dan mengambil tindakan. Ia juga akan memahami perilaku klien berdasarkan latar belakang budayanya, sehingga lebih memahami konsep bahwa setiap manusia itu memiliki keunikan masing-masing dan setiap masyarakat memiliki perbedaan di setiap kebudayaannya. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih.